Selamat pagi sahabat rohani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudari kami dimanapun Anda berada yang berulang tahun untuk 1 minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai saudara, diberikan panjang umur, kesehatan, dan tentunya berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami berdoa senantiasa agar kiranya Tuhan semakin memberkati tubuh Anda, agar Anda semakin dipulihkan hari demi hari, dan boleh kembali beraktivitas sebagaimana sedia kalanya. Tuhan memberkati segala proses yang Anda terima, baik dari para medis, demikian juga dengan perawatan keluarga di tengah-tengah keluarga yang sedang merawat Anda saat ini. Oleh karena itu firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini menggambarkan bagaimana sebuah kisah tentang perlindungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan seorang hambanya yang tentu memiliki kehidupan yang taat. Nats ini menggambarkan bagaimana Daniel dicampakkan ke liang singa karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Allah, di mana dia menolak untuk berhenti berdoa meskipun ada larangan daripada seorang raja. Hal inilah yang bisa kita lihat bagaimana sebuah kesetiaan yang teruji, kesetiaan yang berdiri kokoh atas dasar iman yang kuat. Kita masih ingat juga bagaimana ketika kesetiaan dari seorang hamba Tuhan yang pernah datang ke tanah Batak, di mana dia mengalami banyak rintangan, yaitu Nomensen. Ketika dia mendapatkan berbagai penolakan dari masyarakat lokal awalnya, yaitu orang Batak, di mana orang-orang Batak sangat mencurigai bahwa dia mengancam, atau orang-orang Batak sangat mencurigai dan bahkan mengancam nyawa daripada Nomensen itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kegigihan kesetiaan Nomensen untuk pekabaran Injil. Bagaimana Nomensen tetap percaya kepada Tuhan dan tidak mundur sedikit pun. Bahkan ketika para pemimpin suku menantangnya dan berkata, "Jika Tuhanmu benar, tunjukkan kuasanya." Dia tidak gentar dan terus berdoa. Dan hasil dari kesetiaan Nomensen dan penyertaan Tuhan kepadanya, tentunya kita bisa melihat hari ini raja dan masyarakat Batak mulai menerima Injil setelah melihat kesungguhan dan perbuatan kasih yang Nomensen lakukan, sehingga dia bisa membangun gereja, membangun sekolah, dan kekristenan pun semakin berkembang pesat di tanah Batak, menjadikannya salah satu daerah dengan komunitas Kristen terbesar di Indonesia. Bahkan Raja Sisingamangaraja yang ke-12 yang awalnya menolak Injil, akhirnya bisa melihat bahwa Allah yang disembah Nomensen adalah Allah yang hidup. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga halnya yang terjadi dalam nats kita hari ini. Kesungguhan kesetiaan Daniel yang senantiasa tetap berdoa walaupun dia dilarang untuk berdoa, walaupun dia diminta untuk memberhentikan doanya kepada Tuhan. Dari hal inilah kita bisa melihat bagaimana
Iman itu diuji melalui kesetiaan, tantangan hidupnya, ancaman yang dia terima. Tetapi kita bisa melihat juga bagaimana penyertaan Tuhan menyelamatkan, membebaskan Daniel dari bahaya yang dia terima di tengah-tengah kehidupannya, di mana Tuhan menyelamatkannya dari mulut singa. Daniel mengalami mujizat yang luar biasa. Ia dilempar ke gua singa, tetapi Tuhan dalam hal ini bertindak mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa itu sendiri. Melihat mujizat Tuhan inilah Raja Darius mengakui kebesaran Allah, dan di sini dia memerintahkan seluruh rakyat untuk menghormati Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali juga kita berada dalam hal yang sama, yang dialami mungkin sama seperti yang dialami oleh Daniel, di mana kita berada dalam gua singa dalam hidup, seperti masalah ekonomi yang berat, kesehatan yang memburuk, masalah keluarga, penindasan, dan lain sebagainya. Seperti Daniel dan Nomensen juga, kita juga dipanggil untuk tetap beriman kepada Tuhan, meskipun ada tantangan dan rintangan. Tentunya kita harus sadar dan paham, Tuhan tidak selalu menghindarkan kehidupan kita dari sebuah kesulitan, tetapi Ia akan menyertai kita di tengah-tengah kesulitan itu. Penyertaan Tuhan yang tentunya harus kita sadari adalah sebuah hal yang nyata bagi kehidupan kita. Bahkan orang lain pun harus bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita. Inilah iman yang sejati, yang tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga menjadi sebuah perisai di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah situasi yang paling menakutkan, bahkan mengancam kehidupan kita. Dari hal ini, kita bisa memahami bagaimana keselamatan Daniel adalah sebuah bukti bahwa ketika kita memilih untuk menempatkan sebuah kesetiaan dan kepercayaan kita kepada Allah di atas segala-galanya, bahkan di atas hukum manusia atau ancaman fisik, kita bisa menyaksikan bagaimana karya penyelamatan Tuhan kepada Daniel. Dan kepada kita pasti juga akan terjadi, di mana Allah akan menunjukkan kuasa-Nya untuk melindungi dan membebaskan kita. Hari ini kita diajar supaya jangan takut akan sebuah ancaman. Ketika kita terancam, maka kita bisa mengandalkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel, bersikukuh tentang iman dan percayanya kepada Tuhan. Tak mundur sedetik pun, tak mundur selangkah pun. Maka dia tidak mengeluh dan mencari perlindungan kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Tetapi dia senantiasa mencari perlindungan kepada Tuhan melalui doa dan ketaatan. Dan itulah yang harus kita lihat, kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Allah tahu apa yang menjadi sebuah kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Tuhan tahu kapan saatnya memberikan pertolongan bagi kehidupan kita. Maka melalui nats ini kita diingatkan supaya senantiasa bergantung kepada kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan mengingatkan kami pada pagi hari ini bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari segala sesuatu yang boleh mengancam dan membahayakan kami. Seperti Daniel, Tuhan mampu menyelamatkan dia dari mulut singa, dan kami juga pasti mampu Tuhan selamatkan dari segala sesuatu yang boleh membahayakan kehidupan kami, dari persoalan ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kami yakin dan percaya Tuhan mampu memenangkan kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa setia, taat dalam segala perjalanan kehidupan kami. Kami tidak mundur selangkah pun dan tidak gentar akan apapun karena Tuhan bersama kami. Itulah iman percaya kami kepada Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala pekerjaan,
dalam segala keadaan mereka. Senantiasa kasih karunia Tuhan yang bersama dengan mereka, menyertai dan tentunya memberikan mereka kekuatan untuk memulai dan mengakhiri segala pekerjaan yang akan mereka lakukan, sehingga akan menghasilkan hal-hal yang baik, dan tentunya itulah yang akan mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga buat jemaatmu, saudara-saudari kami yang mengalami sakit hingga hari ini, yang dirawat di rumah sakit, dan tentunya juga yang dirawat di dalam rumah mereka masing-masing. Sertai mereka, berikan mereka kekuatan supaya mereka semakin Tuhan pulihkan, dan hari-hari berikutnya mereka semakin bisa kembali melakukan segala pekerjaan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.